Selama Revolusi Prancis mengalami serangkaian peristiwa dramatis yang menciptakan kondisi yang sangat tidak stabil, menimbulkan konflik internal dan eksternal yang pada akhirnya mengarah pada pengepungan Toulon oleh pasukan revolusioner. Revolusi dimulai dengan pembukaan majelis umum pada 5 Mei 1789 yang segera memuncak dengan jatuhnya Bastille pada 14 Juli 1789. Tahun ini juga melihat pengesahan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara pada 26 Agustus 1789, menandai perubahan fundamental dalam prinsip-prinsip sosial dan politik Prancis. Pada tahun-tahun ini terjadi lebih banyak reformasi, termasuk pembubaran biara dan nasionalisasi harta gereja. Raja Louis XVI mencoba melarikan diri pada Juni 1791, tetapi ditangkap, meningkatkan ketidakpercayaan dan permusuhan terhadap monarki. Pada 10 Agustus 1792, Istana Tuileries diserang oleh massa Paris, memaksa raja untuk mencari perlindungan di majelis legislatif. Monarki dihapuskan pada 21 September 1792 dan Republik pertama didirikan. Ini juga tahun di mana Prancis mulai berperang melawan Austria dan Prusia, kemudian diikuti oleh negara-negara lain yang membentuk koalisi pertama. Konflik internal meningkat dengan pemberontakan seperti pemberontakan Vendée yang dimulai pada Maret 1793 sebagai respon terhadap konskripsi paksa dan kebijakan anti-agama. Eksekusi Raja Louis XVI pada 21 Januari 1793 memperparah situasi. Periode teror dimulai, dipimpin oleh Robespierre dan Komite Keselamatan Umum, mengakibatkan penangkapan dan eksekusi massal. Dalam konteks perang dengan koalisi Eropa dan perang sipil di dalam negeri, Toulon yang memiliki posisi strategis di Mediterania memberontak melawan pemerintahan revolusioner dan menyerahkan kontrol kota dan pelabuhan kepada armada Inggris Spanyol pada akhir Agustus 1793. Pengepungan Toulon dimulai pada awal September oleh pasukan revolusioner dan berakhir pada 19 Desember 1793 ketika pasukan revolusioner berhasil merebut kembali kota tersebut. Pada tahun 1793, dalam ketegangan revolusi Prancis yang berkecamuk, Napoleon Bonaparte, seorang perwira artileri muda yang berusia 24 tahun, mencapai perhatian nasional yang signifikan. Meskipun belum memiliki pengalaman perang yang signifikan sebelumnya, kemampuannya yang luar biasa dalam mengorganisasi dan memimpin selama pengepungan Toulon menandai munculnya seorang pemimpin militer yang kompeten. Napoleon lulus dari Akademi Militer Paris pada tahun 1785 dengan spesialisasi dalam artileri, bidang yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang matematika dan sains, disiplin yang dia kuasai. Meskipun dia tidak memiliki pengalaman langsung dalam perang besar, latihannya memberi pemahaman teoritis yang solid tentang taktik militer. Pada awal September 1793, Napoleon ditugaskan ke Toulon, di mana pasukan revolusioner Prancis sedang berjuang untuk merebut kembali kota dari pemberontak yang didukung oleh Angkatan Laut Inggris dan Spanyol. Pemberontakan ini dianggap sebagai pengkhianatan serius oleh pemerintahan revolusioner. Karena cedera komandan artileri sebelumnya, Napoleon secara cepat dipromosikan untuk memimpin batalion artileri. Promosi ini adalah hasil dari pengamatan atas kecerdasannya dan kecakapan organisasional. Menggunakan keahlian artilerinya, Napoleon dengan cepat menyusun ulang penempatan meriam untuk mendominasi pelabuhan dan memotong jalur pasukan ke musuh. Dia mendirikan Batterie Napoleon yang menghancurkan kapal-kapal musuh dan menguatkan posisi revolusioner di darat. Napoleon dikenal karena mengunjungi garis depan, seringkali menempatkan dirinya dalam bahaya. Keberaniannya tidak hanya meningkatkan moral pasukan, tetapi juga memberikan dia wawasan langsung tentang dinamika medan perang, memungkinkan dia untuk membuat keputusan taktis yang cepat dan efektif. Kepemimpinan Napoleon selama pengepungan yang berpuncak pada pembebasan Toulon pada 19 Desember 1793
memperkuat reputasinya sebagai pemimpin yang tangguh dan inovatif. Kesuksesannya dalam mendesain dan melaksanakan rencana pertempuran yang berhasil besar memberi dia promosi lebih lanjut dan mendukung asensinya dalam hierarki militer.